Ibu, apa yang terkabul kata Pak Mail kan baru-baru aja tuh. Cair 1,7 miliar. M. M ya Bapak Ibu, bukan JT, bukan T. M ya. Oke, jadi singkat cerita Ibu, kita langsung aja ke poin. Katanya kan baru-baru nih cair 1,7 M. Ya, itu betul. cair dalam bentuk apa itu? Berupa uang kah atau berupa mainan apa gimana Bu? Ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Ibu, apa yang terkabul kata Pak Mail kan baru-baru aja tuh. Cair 1,7 miliar. M. M ya Bapak Ibu, bukan JT, bukan T. M ya. Nah, sebelumnya Ibu praktekin ilmu RDAY. Sebelum praktekin ilmu RDAY, tentunya Ibu tahu RDAY dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bukan Lelita, bukan Tima, bukan Iman Munah, tapi Suryani. Ibu kok udah saya samar-samarin, dia mengaku, tapi saya nggak yakin nama Suryani. Biar akurat dan terpercaya. Apa? Biar akurat ceritanya dan terpercaya. Oh, biar ori. Biar ori ya, ori. Oh, right ya. Bu, bebas dah. Yang cair 1,7. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah. Biasanya kalau cair 1,7 M nih, nanti pulang nih ke bagian kita Pak Nur. Sekitar 2 M. Nah, Tekor dong. terkabul. Oke, Bu Yani ya. Ya. Ibu awal tahu RDAY dari mana? Tahu dari ngintip suami yang suka buka HP. Bentar. Biasa ngintip suami selain buka HP, ngintip ngapain? Kebetulan cerita ya. Bentar, suaminya ada nggak nih? Ada. Mana suaminya busur? Oh, neng kono. Ojo, ya. Ojo, meneng wae neng kono. Singkat cerita, tahu dari ngintip suami. Buka YouTube. Buka YouTube. Nah, Emang suami nonton apa? RDAY dong? iya. Ah. Nah, terus saya begini Ibu. Kejadiannya tuh setiap malam suami kan selalu nonton YouTube sambil tidur. Kita kan pasti pingin tahu. Di kamar nih? Enggak lah, di ruang tengah, di mana bebas di rumah kan. Oke, di rumah Kita intinya. kebetulan cuma berdua, anak semua udah pada Bisa. Maksudnya punya rumah sendiri. rumah masing-masing. Ya, Oke. Terus pertama mau matiin, mau di scroll apa? Kasihan udah tidur, Iya. kan pakai handset. Saya buka ngelihat sudah. Oke, singkat cerita. Singkat cerita, saya selalu ngelihat suami buka YouTube. Saya nggak berminat. Tapi lucu ya, Pak. Kedengeran. Kedengaran nggak dibuka handset ini? Nggak pakai headset? Tadi handsetnya dibuka kan otomatis Kedengeran. volume keluar. Volume. Nah, terus saya scroll, ya ada itu cerita Pak Haji. Masalahnya waktu dibuka suami cuman hanya mandi pandan. Oke. Nah, terus suami saya udah jalanin mungkin kurang lebih udah hampir kurang dari 2023. Hampir 2 tahun. Ya, suami saya jalani sendiri tanpa saya tahu Ibu ya. Diam-diam. Dia selalu di kamar mandi ada daun pandan. Selalu. Terus yang final buat saya tambah bingung, suami saya waktu bulan puasa ngerjain sudah berbuka puasa, maghrib, Sholat. tobat mungkin waktu itu nggak tahu toh. Pokoknya dia sholat gak kelar-kelar. Sampai saya bilang gini, apa nih sholat terus gitu, bukannya nanti malam mau tarawih lagi. Kan waktunya tuh capek gitu, pikir hati saya gitu. Iya. Ya sudah, tetap tidak ada komen, tidak ada bahasan dari suami, diam. Diam aja. Dilakukan saja terus sampai akhirnya finalnya sebulan puasa kebetulan saya di wedding organizer. Oke. Setelah bulan puasa berakhir, yang tadinya kita belum ada planning job. Setelah itu terus yang biasanya kita bilang Bu DP ya Bu gitu kan, kalau kita ngambil job kan Ada proyek, ambil orderan. iya ada, kita Bu DP dulu ya buat mastiin. Ternyata belum kita ngomong DP, customer sudah bilang gini, berapa Bang? Total semua berapa Bang? Biayanya? Ya, kita bilang waktu itu 11 juta. Oke. Nomor rekening Bang? Bisa di rekening? Otomatis bisa dong? Ya. Itu job saya ambil nanti buat tanggal 22 bulan ini, bulan Juni. Jobnya masih lama, dia udah bayar duluan. Di tanggal habis 2 minggu sudah lebaran, yang tempo hari bulan Syawal. DP-nya, bayar lunas. Lunas cash. Wow. Terus itu kelanjutannya, saya mau niat jual mobil sedan Vios, 1 kali 24 jam posting, saya langsung di deal kan. Bentar, itu Ibu sebelum praktekin ilmu RDAY apa setelah? Itu setelah saya nonton YouTube yang suami saya dapat ilmunya, saya bilang,
Alhamdulillah seumur 52 baru tahu sholat jam 2 itu wajib. Secara tidak langsung sebagian dunia dan isinya itu milik kita. Kalau di tahajud itu saya lakukan dalam waktu yang ikut kata poin Pak Haji. Bang Regi bilang apa? Di awal mandi itu saya bingung. Suami saya tidak menjelaskan sama sekali. Nggak tahu. Cuman dia mandi setengah malam terus gitu kan. Saya pingin tahu. Dia bilang mandi. Lihatlah YouTube-nya. Saya buka ada YouTube Bang Regi. Itu ada namanya mandi pertobatan. Mandi pertobatan? Iya yang Bang. Hah? Mandi yang bugil. Iya mandi emang bugil. Iya maksudnya setelah mandi itu kan. Pertobatan telanjang. Ya. Itu saya lakukan Bu. Saya bingung awalnya seperti apa mandi itu. Saya buka scroll jam 4 sore, ketemu pencerahan dari Ustadz Regi. Saya pernah bikin konten tutorial ya kan, biar nggak salah. Ya. Karena Pak Haji nggak sering ngejelasin. Nah, yang taunya sekilas informasi itu mandi jam 00 aja. Setelah itu yang kata awalnya bangun jam 00, bersyukur, ya, senyum. Terus mandi, sudah sholat, baca Al-Quran. Tapi saya bingung, waktu awal pertama ini jujur Bu, ini sejarah hidup saya bangun jam 00 itu, ngikutin semua tutorial yang dibagi sama Bang Regi itu, senyum, bangun 00, terus bersyukur, senyum, mandi, setelah mandi itu, maaf Bapak, maaf Ibu, saya telanjang bugil di ruangan di kamar saya, tanpa busana, yang dibuka semua aksesoris, semua polosan. Saya berdoa. Mohon ampun sama Allah. Semua konsep yang dibicarakan sama Bang Regi, minta ampun dengan makhluk hidup, dengan tumbuh-tumbuhan dan hewan dan manusia yang pernah saya sakitin. Saya minta ampun pada malam itu, air mata ya lumayan. Setelah itu saya lakukan, saya sholat. Kita sekali aja? Satu malam itu. Ya maksudnya sekali doang kan? Iya. Nah itu sesuai arahan Pak Haji, Bapak Ibu. Cukup lakukan sekali di awal, atau kalau Bapak Ibu udah kepalang praktekin seminggu 2 minggu, nggak apa-apa lakuin. Ya lanjut Bu. Itu artinya sholat yang pertobatan bugil itu betul hikmahnya yang kata Bang Regi. Jadi totalitas pada malam itu kita memang betul-betul khusyuk, mengartikan diri kita ini sebenarnya hina gitu. Setelah itu melakukan sholat tahajud, baca Al-Quran. Oke, nah Ibu kalau boleh tahu sebelum ketemu RDAY udah hobi atau rajin baca Quran atau belum? Kalau untuk baca Al-Quran alhamdulillah bisa, tapi khatamnya setahun sekali. Biasanya. Nah setelah ketemu RDAY seminggu alhamdulillah bisa satu kali khatam. Berarti sebulan 4 kali khatam minimal, tapi belum ketemu, nggak boleh bohong toh, nggak pernah ketemu. Baru nggak panjang perjalanan saya melakukan sholat kan kesini langsung karena sudah kabul itu mobil itu. Kita lanjut ke cair 1,7 M Bu. Ilmu RDAY kan ada sebagian yang mengatakan nyeleneh, ya. Betul. Pak Haji kok kayak gitu. Nah, Ibu gimana menyikapinya awal-awal? Awalnya lucu, pasti lucu. Lucu aja responnya. Karena yang saya nonton lucu waktu itu. Cuman itu bagi saya tuh kalau kita orang Sumatera, mungkin Pak Ismail tahu tuh orang kita bagian Sumatera sudah biasa aja dengan pakaian dalam ya, yang kebalik, itu udah biasa. Jadi begitu Pak Haji ngomong, ya udah biasa gitu kan, tapi belum mempraktekkan yang totalitas. Yang saya praktekkan totalitas itu yang celana dalam 9 hari itu saya praktekkan. Ibu punya? Saya praktekkan. Berapa koleksinya? Satu malam itu. Baru satu. Oke, jadi singkat cerita Ibu, kita langsung aja ke poin. Katanya kan baru-baru nih cair 1,7 M. Ya, itu betul. Cair dalam bentuk apa itu? Berupa uang kah atau berupa mainan apa gimana Bu? Ya kan? Gimana ceritanya Bu? Celana 9 hari itu saya pakai, saya lakukan untuk yang seperti Pak Haji lakukan, yang di YouTube pasti ada tutorialnya. Di mobil, di waktu itu mobil. Diapain itu mobil? Buat saya jual mobil, pingin cepat laku kan. Posting 1 kali 24 jam posting di Marketplace. Langsung malam Sabtu. Posting di mana? Di Marketplace Facebook. Di Facebook, Marketplace. Iya. Terus banyak yang tanya, yang ke rumah malam Minggu, malam Senin pagi cair. Beres tuh. Beres, selesai. Itu kalau celana yang 9 hari itu poinnya yang saya dapatin dari Pak Haji, cair saya penjualan mobil. Selesai. Yang malam ini habis saya baca surah Yasin, saya baca Sajadah dan Al-Muluk, habis Isya ini. Tadi saya dapat telepon penjualan aset saya 1,7 kelar. Laku terjual. Wow, tepuk tangan luar biasa. Jadi si ibu ini datang jauh-jauh dari negeri seberang ya, Pulau Sumatera. Beberapa hari yang lalu sempat ikut privat sedekah yang 10 juta dan dia sama suaminya ibaratnya lagi pengen ngadem di sini. Sewa kamar lah 1 bulan ya. Berapa sih? 1 bulan. Ya, sewa kamar 1 bulan di sini. Ya udah hari-hari cuman
tahajud, bener-bener ngelakuin rangkaian ilmu RDAY di RDAY, ya kan? Gitu. Ibu siapa yang di mana, yang di atas atau yang di bawah? Di Wasilah. Oh, Wasilah. Oke. Nah, alhamdulillah. Gak pakai lama Ibu, 1 jam saya di sini saya kobul. Kobul Bang Regi. 1 jam. Iya kan kita. Pas baru datang. Iya kan Pak Nur, gini. Saya dari Sumatera, dari hati sama suami udah niatnya gini, mau riado di sini. Kan dibilang sama ada teman-teman bilang sulit. Sama Bang Regi pernah tanya, Bang, saya mau riado gitu kan. Disewa gitu kan. Tapi alhamdulillah dalam ruangan pencerahan itu saya no bayar. Penginapan saya difasilitasin gratis semua Pak Haji. Berarti kobul kan? Saya bilang pingin gratis ya Pak Nur. 1.200.000 mereka harus sewa penginapan, kalau saya 0. Wow, luar biasa. Alhamdulillah ya. Jadi jangan ragu ke RDAY yang bilang Pak Hajinya begini di YouTube, yang begini kesannya di Facebook. Kenali dulu baru berkomentar. Jangan terlalu banyak nonton YouTube Pak Haji, nanti timbulnya iyo apa gitu. Benar apa gitu. Sebenarnya kebenaran itu dari mulut kita. Komen yang tidak baik, hasilnya tidak baik. Ibu, malam ini saya buktikan diri saya benar-benar yakin karena Allah dengan wasilahnya Pak Haji, dengan centong yang begitu. Kalau memang wasilahnya memang berkah, karomah kita dapatin. Saya jual offset, saya minta sama anak yatim minta 2M, tapi Allah kabulkan 1,7. Alhamdulillah. Baru DP loh. Alhamdulillah. DP itu. Alhamdulillah. Nanti saya pulang di tanggal 9. Saya proses, insya Allah selesai proses. Ketemu lagi sama Bang Regi. Nah, mudah-mudahan Bang Reginya tambah ganteng. Amin ya. Jadi gini Bapak Ibu, yang namanya ngejar kabul itu paling gampang sih sebenarnya dari RDAY. Soalnya udah terbukti banyak tamu yang hajatnya cepat terkabul, ya. Nah, yang paling PR adalah menjaga istiqomah, ya. Terus menjaga setelah kabul jangan kabur, ya. Soalnya yang udah-udah, ya. Tenang Pak Haji, nanti mah saya kalau udah terkabul mah saya bakal carry terus, ya kan? Dipraktekin lah sampai terkabul. Alhamdulillah. Menghilang. Udah terkabul. Saya tidak ngomong ya, Bapak Ibu sendiri yang ngomong ya. Pokoknya ya, mau disumpahin yang kabur juga nggak enak, mau nyumpahinnya apa ya kan? Ya. Jadi gini Bapak Ibu, udah kabul. Yang pertama nih Bapak Ibu harus jangan lupa ucap syukur. Ucap syukur tidak hanya di lisan, tapi juga di perbuatan. Sedekahnya tancap lagi, ya, naik level, gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, udah kabul jangan kabur. Ya. Tulus itu. Intinya, ikhlas. Ketiga kita berdoa minta sama Allah biar istiqomah. Istiqomah dalam ibadah, dalam sedekah. Ke RDAY pun juga, ya kalau jauh 1-2 bulan cincailah. Mentok 3 bulan dah tuh, nggak ada nego, ya kan? Itu malam Jumat aja ngecas, ya, dateng, udah ada kafe, alhamdulillah, ya kan, kayak gitu-gitu aja, ya kan. Yang keempat Bapak Ibu, ya tadi ketiga tuh ya, berdoa minta istiqomah, ya, bila perlu Pak Haji sabdain saya biar istiqomah terus nih memuliakan anak yatim di RDAY. Paling Pak Haji bilang pasti bos, ya kan. Keempat ya, apa? Jangan salah ucap. Biasanya bagi pedagang sebelum kabul ngucapnya begini, ya Allah sepi banget dari pagi nyampe menjelang sore nggak ada yang beli satupun. Loh, udah kabul rame, salah ucap lagi. Gimana ngucapnya? Ya Allah capek banget badan, jam segini aja sampai belum makan, sholat aja sampai kelewatan. Ntar kata malaikat Allah, kayak diapain ya Allah, ya? Mendingan asetnya ditarik lagi, atau yang nempel ibadahnya kita tarik. Ya, jangan Bapak Ibu, janganlah kita jadi orang yang kufur nikmat. Mau sepi alhamdulillah, mau rame alhamdulillah, ya. Amat terakhir nih, nomor 5, jauhi energi negatif. Orang-orang yang julid, toksik, orang-orang yang masih hobi sifat 18, ya daripada kita ketularan dah, jangan dah, mending, ya kan. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDAY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.